Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Fauzia dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mencari tahu tentang sejarah Kelenteng Hoteg Biau. Oke, jadi di sini saya sudah bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Silakan mau untuk diperkenalkan dulu. Saya. Iya. Saya nama panggilannya Amin. Kalau nama lengkapnya mungkin agak sulit disebut karena masih memakai 3 suku kata. Marga saya Lim, nama saya Ngan Min. Jadi Lim Ngan Min. Tapi umumnya biasanya dipanggil Amin. Gitu. Biar mudah. Dan memang panggilan saya Amin di rumah. Terus mungkin posisi bapak di sini tuh mungkin pengurus atau penjaga sini atau? Iya, kalau saya sekarang posisinya sebagai mantan ketua kelenteng karena sudah selesai masa bakti, ganti yang lain, tapi saya tetap masih sebagai ketua yayasan sekaligus sebagai aktivis. Itu posisi saya di sini. Jadi setiap hari saya di sini untuk berkumpul dengan teman-teman, merawat kebersamaan dan kemanusiaan. Jadi juga merawat kelenteng gitu ya? Betul. Sejarah nama Kelenteng Hoteg Biau. Oh ya, kalau masalah sejarah nama, biasanya itu kalau kelenteng pada umumnya itu dinamai sesuai dengan tuan rumah. Di sini kebetulan dewa utamanya ini Hoktek, namanya Hoktek, Fukte. Tapi kalau karena dialek Hokkien di sini dinamakan Hoktek. Bio itu berarti biara, artinya biara Hoktek, kelenteng Hoktek. Jadi namanya Hoktek Bio, rumah peribadatan Hoktek. Gitu. Jadi kalau Hokteknya dari Nama dewa utamanya. Gitu. Kalau Bionya dari Itu biara Biara. atau kelenteng. Banyak sekali sih Hoktek Bio, tidak hanya di Purbalingga, di Sokaraja juga Hoktek Bio juga. Terus yang di Pasar Bage, Purwokerto juga Hoktek Bio juga, dan di kota-kota lain juga masih ada yang Hoktek Bio. berarti ada banyak. Ada banyak tuh. Tapi punya satu orang. Bukan, Beda. kelenteng mandiri. Walaupun kita ada di bawah yayasan Tridharma, itu setiap kelenteng di wilayah masing-masing itu mandiri semua, tidak terikat dengan pusat. Walaupun ada kerjasama. Oke, terus boleh nggak sih ibadahnya tuh gimana? Kalau waktu ibadahnya biasanya untuk ibadah bersama biasanya sebulan 2 kali. Itu tanggal 1 dan tanggal 15 bulan Lunar atau bulan Imlek. Karena di kelenteng ini peribadannya ini disesuaikan dengan bulan lunar, jadi tanggalannya bukan tanggal nasional. Jadi kalau tanggal merah itu lebih berat. Kalau minggu gitu sih. Sebetulnya kalau untuk peribadatan umum, untuk pribadi setiap saat. Jadi tidak tergantung sebulan 2 kali, tidak. Itu yang sebulan 2 kali adalah untuk ibadah bersama. Kalau untuk pribadi setiap saat, kapanpun boleh. Tidak ada keharusan. Gitu. Boleh nggak sih diceritain? Maksudnya kan tadi udah diceritain kalau awalnya bukan di sini. Betul. Bangunan. Iya. Nah, awalnya ada kelenteng itu gimana, Bapak tahu nggak? Kebetulan waktu bangun ini saya sudah belum terlibat sebagai pengurus, saya hanya sebagai umat biasa saja. Tapi untuk proses pembangunan kelenteng ini ya saya sedikit banyak nggak tahu karena saya sempat diajak masuk ke kepanitiaan. Terakhir kelenteng Hoktek Bio Purbalingga itu pindah di tikungan sana itu karena bangunannya juga sudah tua, juga kecil, tidak memadai. Akhirnya para umat dan para simpatisan mengumpulkan dana, beli tanah di sini, dibangun dari nol. Ini benar-benar dibangun dari nol, tanah kosong kita bangun seperti saat ini yang dilihat. Nah, itu kita masuk di sini tahun 2012, baru pindah ke sini. Terus kalau dari dulunya itu lah, dulunya sejarah kelenteng itu gimana? Kalau asal muasal kelenteng itu pada zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, para perantauan dari
tanah daratan atau Tiongkok. Biasanya karena di sana itu mereka mempunyai arca atau rupang atau patung salah satu dewa, biasanya merantau itu di bawah. Jadi di sini mereka membawa tetap sembahyang di rumah sebagai dewa pelindung. Oh, patungnya di bawah. Di bawah sebagai dewa pelindung. Nah, setelah kumpul di sini, akhirnya tuh mereka kumpulkan di satu tempat supaya bisa menjadi satu tempat untuk kumpul bareng-bareng. Begitu selesai kerja sore pada ngumpul jadi satu, akhirnya terbentuklah kelenteng seperti yang di asal muasal nenek moyang di sana. Begitu. Biar jadi tempat kumpul Dan ibadahnya bareng-bareng di situ. Kalau boleh tahu filosofi patung-patung di sini itu apa? Kalau patung-patung di dalam itu semuanya adalah para dewa yang dihormati oleh umat Tridharma. Jadi di sini kebetulan kita tidak terlalu banyak, hanya dewa utamanya Hokan Tenzin atau Fukta Tenzin, ada juga Quan Kong, ada juga nabi dari aliran Taoisme, ada yang dari Konfusiusme, Konghucu, ada yang dari Buddha, Siddhartha Gautama, ada Dewi Kuan Im, dan juga satu lagi namanya Dewa Pengobatan. Itu hanya sedikit saja, dan jadi tiap kelenteng belum tentu sama dewa-dewanya, belum tentu sama, tergantung umat setempat. Ada yang banyak sekali. Kalau di sini enggak, kita hanya sedikit saja dari para leluhur, hanya segitu ya, kita nggak pernah menambahkan. Itu aja yang kita rawat. Buat nambah boleh gitu. Buat nambah, asal istilahnya pada umatnya pada setuju, oke, bisa-bisa aja. Terus ini kayak lambang naga gitu. Kalau lambang naga itu adalah kalau di aliran kita itu dianggap sebagai binatang yang suci ya, makhluk suci. Itu hanya sebagai pelambang. Naga itu terdiri dari berbagai macam binatang itu. Kalau kita perhatikan dari tanduknya, dari cakarnya, dari ekornya segala macam. Yang mewakili hewan-hewan gitu. Dianggap sebagai makhluk surgawi. Terus kalau yang ini apa nih, depan singa? Itu mirip singa tapi bukan singa, kilin. Kilin itu juga dipercaya sebagai hewan surgawi. Gitu. Kalau kegiatan yang bisa dilakukan di kelenteng itu apa aja? Yang masih rutin? Ya, masih rutin. Sosialisasi. Oh iya, kalau untuk keterlibatan kita tetap hari-hari besar keagamaan, karena kita tetap ada kegiatan. Terus untuk hari-harinya kita biasanya di sini kita ngumpul dengan teman-teman atau relawan dari lintas komunitas berbaling peduli. Itu banyak sekali yang ikut gabung di sini, kita kerjasama bareng-bareng. Seperti ini juga ada di Pramuka, ada juga yang dari Rapi, dan lain-lain. Banyak sekali yang ikut gabung di sini. Karena memang kita di sini kelenteng itu adalah tempat yang sangat terbuka. Yang penting tidak untuk kemaksiatan, untuk kebaikan bersama. Di sini kita gabung dengan teman-teman bersama. Pada kebanyakannya yang kita lakukan itu adalah kegiatan sosial kemanusiaan, baik bencana alam atau mungkin membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita di sini. Nah, contohnya itu di belakang ada kursi roda satu itu. Nah, itu juga nanti akan kita salurkan ke warga Binangun yang kebetulan kurang beruntung, lumpuh, tapi masih produktif, masih bikin bulu mata. Nah, untuk masih aktif produksi kerja. Nah, kita kemarin kebetulan waktu Waisak kita salurkan bantuan sembako ke sana. Nah, begitu ketika kondisinya kelihatannya kita mempertimbangkan beliau butuh kursi roda karena untuk ke belakang saja harus dipopong. Nah, dan dia kerja tuh di kamar gelap. Nah, kalau kita kasih kursi roda biar dia bisa ke depan kerja di ruang tengah yang terang atau ke belakang tidak kerepotan. Nah, itu hal-hal demikian lah yang kita lakukan. Nah, yang butuh kru, alat bantu jalan, ya kita juga memang bisa jalan, kita sediakan, kita salurkan juga seperti begitu. Jadi yang kita bantu ini ya kita tidak pandang bulu kemanusiaan. Jadi yang jadi sasaran bukan hanya umat kelenteng. Kalau mau ngomong jujurnya, justru yang kita bantu bukan umat kelenteng. Karena ya mohon maafnya,
Umat kelenteng juga memang tinggal sedikit, juga pada umumnya cukupan lah, walaupun tidak kaya-kaya banget, tapi cukup mandiri, jadi tidak memerlukan bantuan. Nah, jadi kita ini membantu ini benar-benar tepat sasaran. Yang perlu dibantu, ya kita bantu, tidak pandang dia agamanya apa, sukunya apa, dan lain-lain. Yang penting tepat sasaran yang dibantu, Yang paling membutuhkan. yang membutuhkan, begitu. Ini kan kalau Cina gitu konten kan dominan sama merah ya kalau Iya, betul. itu arti warna merah itu apa? Kalau dari warna merahnya sendiri ada beberapa pendapat, tapi yang jelas kalau untuk kelenteng pasti warnanya merah, karena itu melambangkan semangat. Gitu. Kalau di kelenteng sendiri biasanya ada barongsai enggak? Nek barongsai tidak mesti, Iya. karena itu kalau dulu banyak kan ada. Kalau untuk saat ini belum tentu, karena sekarang untuk barongsai itu sudah masuk ke seni. Kalau dulu itu sesuatu yang sakral. Jadi mengeluarkan barongsai itu adalah saat-saat tertentu. Kalau sekarang tidak, karena sudah dipertandingkan di internasional bahkan. Nah, di sini kita ada barongsai, tapi untuk saat ini masih vakum. Ada timnya tapi vakum. Kita lagi memperbarui, mudah-mudahan ya tahun ini bisa terbentuk lagi. Cukup. Iya, aku mau tahu. Kalau tempat yang itu tuh yang kuning itu buat apa ya? Itu dinamakan Hyolo. Hyolo itu artinya tempat menancapkan dupa. Hyo itu dupa, lo itu tempat. Semacam apa namanya ya? Cawan. Ya, kurang lebih itu buat menancapkan dupa. Biasanya kalau kita sembahyang kan pakai dupa. Nah, sesudah sembahyang berdoa, dupanya kita tancapkan di situ. Oh, berarti bukan di dalam ya? Di dalam juga ada. Oh, ada. Ada. Karena kan altarnya banyak, nggak hanya setempat. Yang paling di luar itu kita namakan altar Kiatikong atau Kiankong. Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan altar Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebelum kita masuk ke dalam beribadah menghadap para dewa-dewa, kita wajib dulu menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Oh. Dalam hal ini Tuhan Yang Maha Esa. Oh. Menghadap dulu, mendapatkan doa, nah baru kita masuk ke dalam. Terus kalau kan yang paling sering lihat di sini apa sih yang merah-merah? Lampion. Lampion. Lampion itu maksudnya gimana? Nek lampion itu hanya sebagai satu hiasan lah. Cuma kebetulan juga memang dipenuhi dengan doa-doa, dengan kalimat-kalimat yang bagus, iya, ucapan doa intinya seperti begitu. Nah ini biasanya kita pasang setahun sekali. Setiap mau Imlek atau tahun baru Tionghoa itu kita ganti yang baru, kita pasang. Nah yang masang ini pun dari lintas komunitas. Kita libatkan teman-teman yang berkenan, ayo kita bersih-bersih, kita pasang lampion, termasuk beliau-beliau ini membantu gitu Pakai organisasi. Jadi di sini kita kerjasama, ya benar-benar kerjasama, saling membantu, tidak pandang bulu. Yang penting tidak bertentangan dengan ajaran masing-masing. Kalau memang dari ajaran tidak boleh ya jangan. Nah, tapi pada intinya saya kira sih tidak ada ajaran yang melarang kita saling membantu. Iya. Betul kan? Iya. Nah tinggal orangnya menerapkannya bagaimana gitu. Gimana Bu? Dari sini ya terus terang saya sebagai aktivis kelenteng juga merasa sangat bersyukur sekali di Purbalingga ini pada saat ini, khususnya kami di sini cukup guyup, rukun. Jadi setiap kegiatan kita hampir selalu berbarengan. Ada apa di mana yang punya waktu ya kita ikut turun. Memang itu salah satu ajaran dari masing-masing keyakinan. Saya yakin sekali agama yang Indonesia ataupun keyakinan yang di sini ini semuanya itu begitu, tolong menolong. Karena pada prinsipnya manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, golongan sendiri, tidak akan bisa karena kita bergantungan semua, betul kan? Iya. Nah, gitu. Ya itu yang tetap kita bina. Udah, kiri aja. Cukup? Atau mau masuk ke dalam, mau lihat-lihat? Lihat. Oh. Boleh? Boleh. Ayo. Oh. Tuhan Yang Maha Esa yang kita di sini
namakan Hian Chi Kong, Tuhan Yang Maha Esa. Ini altar utama di sini. Nah ini yang dinamakan Hio atau dupa yang menjadi sarana untuk beribadah. Sudah dibakar, disembayangkan, baru ditancapkan ke Hyolo. Bisa juga yang sana yang besar. Nah, kalau itu buat pembakaran kertas-kertas doa. Ini ada dewa penjaga pintu. Nah, kita juga mengucap doa, mohon izin untuk masuk ke dalam beribadah. Nah, sudah selesai baru kita masuk. Nah ini dewa utama di sini yang tadi namanya Hoktek, Fukte, ini Hoktek Sensen. Nah, rupanya kurang lebih seperti demikian. Ini yang buat naruh dupa itu ya? Ini buat dupa juga. Kita di sini juga pasang dupa. Pasang dupa ini dibakar, terus disembayangkan, terus pancarkan doa. Setelah selesai dipancarkan di sini. Kalau dupanya sendiri jumlahnya itu terserah atau Kalau di ambilnya? sini 3. Oh, Ini itu artinya. melambangkan langit, bumi, dan kita. Oh, Nah ini, kalau ini Dewa Kuan Kung, Dewa Kuan Setakun. ini juga tempat doa di sini. Tempat doa juga, ada sendiri. Nah, kalau yang ini nabi dari aliran Taoisme, Hai Sang Lao Jin. Karena sini kita di Dharma, ada Taoismenya, ada Buddhismenya, ada Konfusiusme. 3. Nah kalau ini nabi dari agama Konghucu. Oh, Ini. berarti ibadahnya milih atau semuanya dari urutan? Pada umumnya semua. Oh. Kita sesudah di depan di menghadap Tuhan, pintu masuk, ruang utama, terus masing-masing altar. Oh gitu. Nah, kalau ini dari nabi dari agama Buddha, Siddhartha Gautama. Ini nabi dari aliran Buddhis. Oh, ini yang Buddha. Buddha Siddhartha Gautama. Nah, ini Dewi Kuan Im, Dewi Pengasih. Oh, Kalau yang ini yang terakhir Dewa Hian Hian Sangti. berarti nanti muter ke sini doanya gitu? Iya, Oh, masing-masing altar. oh.